Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak untuk mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita balik berdiri, kita akan nyanyikan pujian Puji Tuhan Allah Penebusku. Jangan bangun, cari dibaca dulu. Menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan nats pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa dengan pujian Dia Selamatkanku.
pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kesempatan yang baik, yang indah, yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam hati kami, Engkau taruh kepada hidup kami hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang mengawali hidup kami di dalam penyembahan kepada Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur untuk berkat yang Engkau berikan secara rohani kepada kami hari ini. Dan biarlah ketika kami memasuki rumah Tuhan, kami sudah mempersiapkan seluruh hidup kami, lahir dan batin kami untuk ada di dalam rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan teguran di dalam firman Tuhan, pengingat, bahkan semangat, bahkan juga kekuatan. Dan dalam mulai pujian yang kami nyanyikan pun membuat kami boleh semakin dikuatkan akan perjalanan hidup iman kami kepada Engkau. Tetapi ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami sebelum kami melanjutkan untuk ibadah kami selanjutnya, sehingga apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan pada hari ini, Engkau putuskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semua dikuduskan dan disucikan, dilayakkan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan, diampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan, mendukakan akan hati Tuhan, dan juga menyesalkan akan hati sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam satu firman Tuhan, yaitu di dalam 1 kitab Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya: buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami persilakan.
Ya, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan Bapa Surgawi. Kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama pagi ini. Kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat-ayat yang bernomor genapnya bergantian sampai ayat yang ke-11. Semua sudah ketemu ayatnya? Naskah sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, kita akan mulai membacanya secara bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan gila akan menjadi pertama setelah bulan ini. Itu akan menjadi pertama bagi Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika keluarganya telah berhasil yang mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang akan berumah setelah mengambil seekor menurut jiwa anak domba itu, membuatlah perkiraan menurut tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus susunya sampai harinya ke-14 bulan ini. Lalu susunya sampai umur 2 Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi harus dimakan mereka pada malam pada malam mereka harus Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi, apa yang sampai pagi Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang membaca dan yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah masuk minggu pertama di bulan yang baru, bulan Mei. Ya, nggak terasa waktu yang kita lewati hari demi hari, minggu demi minggu. Sekarang kita udah bulan kelima di tahun 2024. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam penyampaian khotbah hari ini. Keberanian Musa dan Paskah Israel, sebuah titik balik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memulai sesuatu yang baru bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan. Diperlukan keberanian untuk bisa melakukannya dan juga harus siap untuk bayar harga. Di antara jemaat yang hari ini hadir, sebagian besar kan perantauan ya. Betul nggak perantauan?
Salah satunya Ibu Komi, nama Pak Surya. Pak Surya sama Ibu Komi ini aslinya kan dari Singkawang ya. Pontianak, oke, Pontianak. Udah berapa lama tinggal di Pontianak? Dari sejak lahir mungkin ya? Enggak. Berapa? 20 tahun lebih. Oke, yang penting di Kalimantan Barat. Ya. Jadi tinggalnya di Pontianak udah 20 tahun lebih, udah nyaman di sana, udah banyak kenal. Tahu-tahu pindah ke Serpong. Itu tempat yang baru. Mudah nggak untuk ketika kita biasa tinggal di Pontianak mau pindah ke Serpong, tempat yang baru bagi kita? Mudah dilakukan? Nggak mudah. Ya, nggak mudah. Harus ada sebuah keberanian untuk kita melangkah untuk sampai di tempat yang baru itu. Satu hal yang nggak mudah. Saya ingat juga ketika pengalaman pribadi saya. Berapa waktu yang lalu dalam khotbah saya sampaikan, saya ini dari kota kecil. Waktu dulu lahir, kemudian sampai SMP, kelas 3 tamat, saya diajak untuk pindah, melanjutkan sekolahnya di Bandung waktu itu. Orang kampung disuruh pindah ke kota. Itu nggak mudah. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mulai dari bahasa saja susah. Kadang-kala saya kalau ngomong dengan teman suka ceplosan pakai bahasa daerah, bahasa Melayu. Mereka bingung. Ngomongnya Sunda, ketemu sama bahasa Melayu, nggak nyambung. Ya. Tapi inilah yang dimana dituntut untuk kita berani melangkah untuk sesuatu yang baru. Kita yang biasa sudah kerja di tempat yang nyaman bagi kita. Kemudian ada tawaran untuk kita mendapatkan pekerjaan yang baru di tempat yang baru. Perlu nggak keberanian untuk melangkah, mengambil kesempatan itu? Perlu keberanian. Kadang-kadang banyak pertimbangan yang kita pikirkan sehingga kita sulit untuk melakukan atau menempati satu hal yang baru itu. Bagaimana ketika kita bicara tentang hal pacaran? Karena di sini saya lihat kan banyak anak-anak muda ya. Olive, misalnya Olive nih, Olive ini udah punya pacar. Berhubungan setahun 2 tahun, tahu-tahu nggak cocok sama dia. Olive berani nggak untuk diputuskan nih? Berani ya? Cari pacar baru nih. Betul, gampang nggak untuk memutuskan hal itu? Nggak gampang. Kita bergumul. Kalau dalam masa kita mencari pasangan hidup, berpacaran, boleh nggak untuk diputuskan? Boleh, nggak ada larangan. Kalau udah menikah? Udah menikah, punya istri, waduh istrinya kok model kayak gini deh. Tuker dah istri. Tinggalkan, cari yang baru, boleh? Enggak. Kalau masa berpacaran, oke. Selama kita berpacaran, kita lihat ini cocok nggak dengan saya. Kalau nggak cocok, putuskan, cari yang lain. Itu dimungkinkan. Jadi kita lihat ketika seseorang mau melakukan sesuatu yang baru, ada sebuah keberanian untuk melakukannya dan dia harus siap bayar harga di sana. Nah, tindakan yang diambil ini menjadi titik balik bagi seseorang untuk memulai kehidupan yang baru, yang lebih baik. Dan ini sekali lagi saya katakan perlu keberanian untuk bisa melakukannya. Kalau kita membaca kisah orang-orang yang sukses, dimulai dari keberanian dia untuk mengambil langkah pertama. Saya coba membaca kisah orang-orang sukses. Salah satunya misalnya, kita di BSD ini kan yang punya itu adalah grupnya Sinarmas. Ya. Sinarmas kalau kita baca tokoh pemiliknya, itu dia bisa menjadi seorang yang berhasil, sukses, menjadi konglomerat terkenal. Itu latar belakangnya bukan orang-orang yang udah kaya raya dari sono, enggak. Orang-orang sangat sederhana. Dia merantau, berjuang di tempat perantauan. Tempat yang baru dia harus berjuang dan pada akhirnya dia siap mencapai kesuksesan yang luar biasa. Ini yang terjadi. Dan hal yang sama juga dialami oleh umat Israel
ketika mereka ada di Mesir. Kalau kita membaca kisah kehidupan orang Israel, pada waktu Yusuf itu sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Lalu Yakub bersama dengan keluarga besarnya, mereka semua ngungsi pindah ke Mesir. Tahu ya cerita itu ya? Lalu mereka beranak pinak di Mesir. Sampai mereka bertambah begitu luar biasa, membuat pada akhirnya orang Mesir itu takut kepada orang Israel. Lalu tampillah seorang Firaun yang gak kenal namanya Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Firaun ini terhadap orang-orang Israel yang sudah beranak pinak di Mesir? Mereka bertindak dengan keras, mereka memaksa orang-orang Israel untuk kerja paksa. Berapa lama mereka berada dalam kondisi seperti itu? Firman Tuhan catat, mereka ada di Mesir menjadi bangsa budak yang diperbudak untuk kerja paksa di sana selama 430 tahun. Lama nggak nih 430 tahun? Kalau Evan, Indonesia katanya dulu dalam sejarah pernah dijajah Belanda ya? Betul ya? Berapa lama Evan dijajah oleh Belanda? Berapa tahun? Neria, tolong bantuin Evan jawabnya. Berapa lama Neria Indonesia dijajah oleh Belanda? Katanya 350. 350, oh tadi udah jawab. Dipertegas lagi oleh Neria. 350 tahun. Lama nggak nih 350 tahun? Lama. Setelah Belanda dijajah lagi oleh Jepang. Jepang cuma sebentar, 3,5 tahunan. Dalam waktu 350 tahun aja terasa lama dan sangat menderita. Kita bayangkan Israel itu mengalami perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Lebih lama lagi. Jadi apa yang mereka alami? Kehidupan yang gak enak, kehidupan yang tertekan karena mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Dalam kondisi seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan, memohon, Tuhan bebaskan kami dari perbudakan di Mesir ini. Lalu Tuhan mengutus Musa bersama dengan abangnya Harun untuk pergi ke Mesir, untuk membebaskan Israel dari perbudakannya dari Mesir, untuk memimpin mereka keluar. Dan ketika Tuhan akan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, Dia memberikan sebuah janji. Kalau kita lihat di dalam pembacaan nas pembimbing hari ini, di dalam Keluaran pasal yang ke-6, coba kita lihat tadi dibacakan Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, dikatakan seperti ini. Waktu Musa akan diutus pergi ke Mesir untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, ada sebuah perkataan firman yang harus disampaikan oleh Musa kepada orang Israel itu. Apa yang dikatakan di sana? Coba kita lihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, dikatakan seperti ini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Ngomong kepada orang Israel itu, apa yang harus dikatakan? Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Setelah dibebaskan, ayat 6 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Terus ditegaskan lagi ayat yang ke-7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Luar biasa gak janji Tuhan ini? Melalui Musa disampaikan kepada umat Israel yang dalam keadaan dia diperbudak di Mesir. Sebuah janji Tuhan akan membebaskan mereka, mengangkat mereka menjadi umat Tuhan, lalu dibawa ke negeri yang akan Tuhan berikan menjadi milik pusaka bagi mereka. Wah, luar biasa. Kalau tadi Evan, Neria, dan anak-anak yang lain yang pernah belajar sejarah tentang Indonesia, menjadi bangsa yang dijajah itu paling gak enak ya.
Saya belum pernah ngalami zaman itu. Mungkin dari antara para lansia pernah ngalami, khususnya zaman Jepang. Enak nggak pada waktu itu ya? Ibu Sucen ngalami zaman Jepang? Nggak ngalami dia. Ibu Aini juga nggak ngalami kali ya. Siapa yang ngalami zaman Jepang ya? Nggak ada. Berarti masih muda-muda ini yang hadir. Ya, masih muda-muda. Umurnya mungkin kelahiran tahun di atas 50-an kali ya. Lausa mungkin ngalami ya, Lausa. Ngalamin ya. Saya dulu pernah diceritain nih. Zaman Jepang itu kalau udah tentara masuk, anak-anak perempuan disembunyiin, umpetin. Betul nggak ya? Bener, diumpetin. Kalau nggak diambil sama serdadu Jepang untuk dilecehkan. Ya. Jadi apa namanya? Mereka itu haus sekali tentang sosok wanita, katanya seperti itu. Jadi kondisinya nggak nyaman, sangat menderita. Itu baru 3,5 tahun. Jadi ketika ada seorang yang menjanjikan akan memberikan kebebasan, itu menjadi sebuah harapan baru untuk mereka dibebaskan dari perbudakan. Jadi pada waktu Israel dalam keadaan tertekan, teraniaya, dan diperbudak, Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dan mereka menyambutnya dengan sangat bersukacita di sana. Ketika Musa hadir di Mesir, kalau dia bertemu dengan Firaun, minta izin untuk supaya Firaun memberikan restu, memberikan izin untuk Israel itu keluar dari Mesir. Firaun kasih izin nggak? Enggak. Gimana caranya supaya Firaun bisa mengizinkan? Tuhan menjatuhkan 10 tulah di sana. Tulanya apa saja nanti bisa dibaca di kitab Keluaran. Ya, ada 10 tulah yang Tuhan jatuhkan atas Mesir. Dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9, menjelang tulah ke-10 akan dijatuhkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel untuk mengadakan lebih dahulu perayaan Paskah. Jadi dari pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1, mulai dari ayat 1 nanti sampai ayat yang ke-28, kita baca bagaimana mereka merayakan Paskah itu sebelum tulah yang ke-10 akan dijatuhkan atas Mesir. Ngomong-ngomong, tulah yang ke-10 itu tulahnya semacam apa ya? Om Ayo ngerti? Om Ayo tulah ke-10 apa Om Ayo? Om Ayo? Apa? Tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10. Iya. Mungkin di tangan ya. Apa? Di tangan. Di tangan. Udah tanya yang lebih ngerti dah. Ibu Aili kayaknya lebih paham ini. Tulah ke-10 Ibu Aili. Meninggalnya anak sulung. Betul. Ibu Aili ini pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Ya, jadi tulah ke-10 itu dijatuhkan oleh Tuhan kematian anak sulung Mesir. Mulai dari anak Firaun, anak sulung Firaun sampai yang paling bawah para budak orang-orang Mesir sampai kepada anak sulung hewan. Semua mengalami namanya kematian. Jadi sebelum tulah itu akan dijatuhkan, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan bahwa umat Israel itu harus merayakan Paskah lebih dahulu. Dan ketika perintah itu diberikan, ini menjadi ujian bagi Musa. Apakah dia berani? Kenapa? Karena pada waktu itu belum pernah perayaan Paskah itu diadakan. Dan kita harus ingat bahwa Israel pada waktu itu dalam keadaan sangat terjepit. Dan Musa harus menyampaikan kepada umat untuk merayakan Paskah itu sebelum tulah yang ke-10 itu dijatuhkan atas Mesir. Perlu sebuah keberanian, sekaligus itu menjadi titik balik bagi Israel
untuk mereka dibebaskan dari umat perbudakan menjadi umat yang merdeka. Kapan perayaan Paskah ini akan diadakan? Dalam pembacaan tadi disebutkan. Kita lihat mulai dari ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi bulan ketika Paskah itu dilaksanakan dan mereka akan dibawa keluar dari Mesir, itu menjadi bulan pertama bagi penanggalan orang-orang Yahudi. Kalau kita kan bulan pertamanya bulan apa nih kalau penanggalan internasional? Januari ya. Kalau Israel bukan itu. Jadi mereka katakan dihitung dari bulan pertama itu waktu mereka merayakan Paskah dan mereka keluar dari Mesir. Itu menjadi bulan pertama. Jadi Tuhan katakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, kita lihat ayat yang ketiganya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini. Jadi perayaan Paskah itu diadakan pada tanggal 10 bulan ini dikatakan. Nanti kita bisa mendalami ini dari Google, nanti kita baca ya secara jelas itu seperti apa. Ini hal yang pertama. Yang kedua, siapa yang harus merayakannya? Ayat ketiga disebutkan yang harus merayakan Paskah ini adalah segenap jemaah Israel tanpa terkecuali. Mereka harus merayakan Paskah itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mereka merayakan Paskah? Tuhan memberikan petunjuknya secara detail apa yang mereka lakukan pada waktu mereka merayakan Paskah. Ada 4 yang mendasar disebutkan. Yang pertama itu dikatakan korban Paskah yang akan dipersembahkan itu harus dipersembahkan oleh satu keluarga. Dan satu keluarga ini lihat dulu kemampuan mereka untuk memakan daging korban itu nanti seperti apa. Kalau misalnya Pak Rudi nih, satu keluarga kan 4 orang ya, suami istri 2 anak. Kalau makan satu domba, satu kambing, habis nggak Pak Rudi? Kalau 1 ekor ayam, habis pasti. Tapi ini kambing loh, habis nggak kira-kira? Nggak habis. Makanya Tuhan perintahkan gini, kalau keluarga itu terlalu kecil, jumlah anggotanya terlalu kecil, ajak tetangganya. Misalnya diajak, udah Margaret gabung dah kita. Margaret tambah 6 orang. Jadi totalnya 10 orang. Habis nggak makan satu domba? Margaret habis nggak kira-kira? Join sama Pak Rudi? Kayaknya habis. Loh, habis. Jadi kalau yang jumlahnya kecil, ajak tetangganya untuk gabung bersama-sama untuk merayakan Paskah itu, menyembelih kambing atau domba untuk dimakan bersama-sama. Karena aturannya apa yang dipersembahkan itu sebagai hewan Paskah, korban Paskah itu harus dimakan sampai habis, nggak boleh ada sisa. Jadi yang pertama itu dikatakan korban Paskah ini dipersembahkan tiap keluarga 1 ekor kambing atau domba. Terus jenisnya harus jelas, harus jantan, nggak boleh betina. Jantan, tidak bercela, umurnya 1 tahun. Ini ya. Jadi korban yang dipersembahkan di dalam korban Paskah itu haruslah jantan jenisnya, tidak bercela, umurnya 1 tahun. Nggak boleh domba tua, nggak laku domba tua. Dombanya domba muda 1 tahun. Ya. Setelah domba atau kambing itu tersedia, harus dikurung dulu dikatakan. Kurungnya berapa lama? 14 hari. Jadi dikurung selama 14 hari. Lalu pada hari yang ke-14 itu domba atau kambing itu disembelih. Kapan disembelihnya? Bukan pagi hari, bukan siang hari. Ada aturannya, disembelih pada waktu senja hari, waktu sore. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, pada waktu domba atau kambing itu disembelih,
darahnya ditampung dulu sedikit. Ya ditampung, setelah itu apa? Ambil darahnya, oleskan di tiang pintu. Ya tiang pintu setiap rumah orang Israel merayakan Paskah itu dioleskan seperti itu, lalu di ambang pintunya juga, tiang pintu dan di ambang di atasnya itu. Ya. Jadi dioleskan dengan darah kurban ini. Ini aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, daging korban itu harus dipanggang. Enggak boleh direbus ataupun dimakan mentah. Dipanggang di atas bara api. Lalu pada waktu mereka makan korban Paskah itu harus dimakan malam itu juga sampai habis. Waktu makannya harus disertai dengan roti tidak beragi dan juga sayur pahit. Wah, hau cema kalau gitu. Hau cema gara-gara. Kalau yang mau makan enak, kalau nggak mau makan enak. Domba panggang atau kambing panggang, roti tidak beragi plus sayur pahit. Kita memang belum pernah ya. Biasanya di gereja-gereja tertentu suka perayaan Kamis Putih. Biasanya ada makan seperti ini. Roti tidak beragi dengan sayur pahit. Waduh, makannya mungkin gak ketelan bagi kita kali ya. Tapi bagi orang Israel, mereka harus lakukan itu. Makan daging kurban yang dipanggang itu, makan dengan roti tidak beragi dan dengan sayur pahit. Kondisi makanan yang gak nyaman bagi mereka, tapi itu harus mereka lakukan sebagai wujud ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Setelah itu, aturan yang keempat. Kalau Ibu Linglik makan di restoran, gimana cara makannya Ibu Linglik? Ya, Pakai biasa biasa. aja, Pak. Kalau lagi bawa barang-barang nih, waktu mau makan barangnya dipikul, Taruh di bangku. taruh di bangku, betul. Ada tas, ada barang apa, taruh di bangku supaya apa? Taruh semua barangnya. Ya, supaya gampang, Pak. Makannya nyaman. Nyaman. Coba kalau makannya sambil bawa Gendong. gentolan sana sini, waduh nggak nyaman banget. Nah sekarang kita lihat cara mereka memakannya seperti apa. Yang pertama dikatakan pinggang itu berikat. Waduh, kalau pinggang berikat itu repot banget ya. Pinggang itu berikat, kemudian dikatakan kasut dipakai pada kaki. Kasut itu semacam sepatu. Kemudian yang ketiga, tongkat di tangan. Ada tongkat. Jadi makannya pakai tangan mana nih? Kan kita mulai pikir kan, berarti cuma satu tangan ya mungkin ya. Satu tangan, jadi tongkat di tangan, kaki pakai kasut, lalu mereka pinggang berikat, dan lagi satu lagi dikatakan makannya harus buru-buru, cepat-cepat. Jadi nggak boleh berlama-lama, nggak boleh nikmati, aduh hauce ini daging panggang, cicip lagi, nggak boleh makannya model gitu, harus cepat makannya. Kenapa? Mulai kita berpikir ini, kenapa mereka harus melakukan itu, makan dengan cepat? Kenapa mereka harus bawa tongkat, pakai kasut dan berikat pinggangnya? Kenapa? Karena mau belakang bisa nyaman. Kenapa kira-kira? Mau belakang. Nah, kita harus ingat ini adalah situasi genting. Kenapa? Karena tengah malam nanti tulah ke-10 itu akan dijatuhkan atas Mesir. Dan mereka nggak boleh berlambat-lambat, berlama-lama. Waktunya singkat. Jadi mereka harus berjaga-jaga dengan bersiaga karena tulah itu akan segera dijatuhkan. Kalau mereka berlambat-lambat, pada akhirnya mereka nggak bisa terkejar oleh tulah itu ketika dijatuhkan. Jadi mereka melakukan itu semua dengan penuh ketaatan. Dan Musa, ketika dia menyampaikan itu kepada umat Israel, tentunya nggak semua orang gampang untuk mendengarkan itu. Tapi Musa dituntut apakah dia berani menyampaikan itu kepada umat Israel untuk ditaati oleh mereka. Nggak gampang.
Jumlahnya banyak itu. Mungkin jutaan orang. Ya, ada penafsir katakan yang akan dibebaskan dari Mesir itu jumlahnya bukan ratusan, bukan puluhan ribu, tapi udah jutaan orang. Dan menghadapi orang yang jumlahnya begitu banyak, untuk menyampaikan perintah seperti itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi dituntut keberanian dari seorang yang bernama Musa untuk menyampaikan itu, supaya umat itu mentaati apa yang Tuhan perintahkan bagi mereka. Dan peristiwa Paskah ini menjadi titik balik bagi umat Israel. Dari umat budak, bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka. Jadi seperti apa yang jadi tema pada hari ini? Keberanian Musa dan Paskah Israel, sebuah titik balik. Jadi kalau kita baca kehidupan umat Israel ini sungguh luar biasa sekali. Waktu mereka berseru kepada Allah, waktu mereka berada dalam perbudakan itu, Tuhan dengar apa yang mereka serukan, dan Tuhan mengutus nabinya Musa untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan itu. Sosok pemimpin yang penuh dengan keberanian untuk melangkah, menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh umat, dan peristiwa itulah menjadi titik balik. Mereka akan mengalami sebuah perubahan besar dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Itu pada diri umat Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Allah zaman sekarang ini? Kalau kita baca surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, coba kita lihat di dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-7, dikatakan apa di dalam nas ini? Satu Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 yang tadi sudah menjadi berita anugerah bagi kita, dikatakan apa dalam nas firman Tuhan ini? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Paulus ingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang digambarkan sebagai ragi yang lama. Ragi yang lama ini kehidupannya seperti apa sih sebetulnya? Kehidupan yang berdosa. Kita semua dari latar belakang orang-orang berdosa. Orang-orang bisa dikatakan sebagai budak dosa. Dan kalau kita renungkan kehidupan masa lalu kita, kehidupan yang penuh dengan cacat celah, kehidupan yang penuh dengan dosa-dosa yang sangat menjijikkan, tetapi anak domba Paskah itu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia sudah dikorbankan mati. Dan peristiwa itulah ketika kita percaya kepada Kristus menjadi titik balik untuk kita berpindah dari kehidupan kita sebagai budak dosa menjadi umat Allah yang dimerdekakan dari dosa itu. Dan itulah menjadi titik balik dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Tinggal persoalannya waktu kita mau mengambil langkah itu, dituntut yang namanya keberanian. Ya, keberanian. Kadang-kala kan banyak hal yang menjadi pertimbangan kita pada waktu kita mau mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, kalau ingat kembali pada waktu kita mau menyatakan iman percaya kepada Kristus, lalu kita memberi diri untuk dibaptiskan, banyak gak halangan untuk menjadi pertimbangan kita untuk dibaptiskan itu? Banyak sekali. Saya gak jauh-jauh tentang diri saya sendirilah ya. Saya latar belakangnya dari keluarga penyembahan dewa-dewi. Dalam tradisi Chinese, penyembahan berhala.
Lalu saya waktu pindah melanjutkan sekolah di Bandung SMA. Pertama kali saya menginjakkan kaki ke gereja, ikut kebaktian di remaja waktu itu. Kemudian mulai percaya Yesus, lalu diwartakan akan ada kelas katekisasi, baptisan. Saya ikut katekisasi pertama. Setelah selesai katekisasi, pendetanya tanya, jadi dibaptis kan? Saya bilang belum dulu. Udah ikut katekisasi selama berapa bulan, 6 bulan lebih waktu itu. Tapi waktu ditantang dibaptis, saya bilang belum, nanti dulu. Karena apa? Belum ada keberanian untuk mengambil langkah itu. Kenapa? Karena mulai berpikir, nanti kalau saya dibaptis, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Waduh, terlalu berat. Belum ada keberanian. Lalu buka lagi kelas katekisasi yang kedua, ikut lagi. Sampai pengajarnya bingung, loh, udah kan kelas katekisasi, udah, tapi saya belum baptis, mau ikut lagi dah sekali lagi. Ikut katekisasi selama beberapa bulan. Waktu tantangan untuk dibaptis, saya bilang belum dulu dibaptisnya. Tunda lagi. Jadi baptisnya kapan? Setelah ikut katekisasi ketiga, baru dibaptis. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan kita, adanya ketakutan untuk kita mengambil langkah itu. Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan kita untuk kita mau berpindah menjadi titik balik. Gak tahu kalian di antara jemaat yang hadir hari ini, ada gak pertimbangan-pertimbangan seperti itu? Hari Rabu kemarin, saya bersyukur Bapak Paicesi, suami Lausomega itu dibaptis sebagai tanda percaya kepada Kristus. Untuk mencapai titik itu bukan perkara yang mudah. Banyak pertimbangan, ketakutan dan kekhawatiran ketika dia mau mengaku percaya Yesus, menerima baptisan itu bukan hal yang mudah. Yang sering kali dilontarkan itu nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Mau dibacakan nas firman Tuhan nggak ngerti, mau diajak nyanyi nggak bisa, dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi kadang-kadang menjadi hambatan. Kita nggak berani lakukan ini dan itu untuk berpindah dari kehidupan sebagai budak dosa menjadi umat Allah yang dimerdekakan dari dosa. Tapi bersyukur kalau hal ini terjadi, berarti ada sebuah keberanian. Maka tadi saya katakan kepada Lause, akan ada perubahan dalam diri seorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang udah pasti adalah hidupnya akan dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera ini. Dan inilah yang paling dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena kalau seorang itu menjadi budak dosa, hidupnya damai nggak sih? Nggak damai. Ya, nggak ada namanya sukacita, penuh ketakutan. Yang paling besar takut tentang apa tuh? Tentang hari kematian. Benar, kalau orang budak dosa itu paling takutnya tentang kematian. Mau tidur, aduh bisa bangun lagi nggak nanti saya ya? Kalau bangun saya masuknya kemana nanti? Ada ketakutan, kegelisahan. Apalagi kalau dia semakin lama bertambah umur yang lanjut, tubuhnya semakin lemah, semakin sakit-sakitan, ketakutan itu akan semakin menjadi-jadi. Tapi kalau dia sudah menerima Kristus menjadi titik balik, dia berpindah dari budak dosa menjadi umat Allah, dia dibebaskan. Hatinya penuh dengan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Sehingga pada waktu dia harus menemui yang namanya kematian, bukan lagi hal yang menakutkan. Sudah berpindah dari hal yang tidak pasti, dari hal yang menakutkan menjadi satu hal yang pasti dan menjadi saat yang paling menggembirakan dalam hidup ini. Kapanpun waktu itu akan mendatangi dia sudah mendapatkan yang namanya kepastian itu. Dan balik lagi kalau kita melihat ketika Paskah
Israel sudah diadakan, apa yang Tuhan katakan tulah ke-10 itu akan dijatuhkan atas Mesir. Itu terbukti. Pada tengah malam nanti kalau kita baca di rumah di dalam catatan Keluaran pasal 12 ini, pada waktu tengah malam dikatakan malaikat maut itu berjalan melintasi Mesir, dan setiap rumah yang tidak ada palang tanda sakuan darah korban itu, di tiang pintu dan di ambang pintu pasti ada yang namanya kematian anak sulung. Sedih ya kalau kita lihat ya. Mulai dari anak sulung Firaun sampai bawahannya, para budak-budak Firaun semuanya mati anak sulungnya. Hewan-hewan pun, anak sulung dari hewan pun juga mati. Kecuali yang hidup siapa? Anak sulung pada orang Israel. Nggak ada kematian di sana. Tangisan menguasai Mesir. Maka pada malam itu juga dikatakan Firaun memanggil Musa untuk menghadap, dan apa yang dikatakan oleh Firaun? Pada saat ini juga kamu sekalian, orang-orang Israel harus keluar dari Mesir. Berarti Israel sudah siap belum untuk keluar dari Mesir? Sudah siap, betul ya? Karena tadi waktu makan apa? Dia pinggang sudah berikat, kakinya sudah berkasut, tongkat sudah di tangan. Mereka siap untuk keluar. Dan itulah yang terjadi. Terus bagaimana dengan kita sebetulnya? Kita sudah dibebaskan di dalam Kristus. Peristiwa Paskah itu. Paskah tahu kan ya? Sebelum Paskah kita kenal yang namanya Jumat Agung. Itu menjadi sebuah rangkaian. Kristus sudah mati bagi kita. Domba Paskah sudah dikorbankan di atas kayu salib. Ketika dia mati tersalib, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kematian itu. Kita yang percaya Yesus, kita mendapatkan kepastian itu, menjadi titik balik untuk kita hidup dalam kehidupan yang baru. Jalanilah kehidupan yang baru itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jangan lagi kita mau balik lagi kepada kehidupan dalam perbudakan dosa. Ya, kita hidup dalam kehidupan yang baru, di mana kita mau hidup memuliakan akan nama Tuhan. Jangan engkau mengikuti jejak langkah dari umat Israel. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lewat padang gurun, ngomel-ngomel terus tuh. Ya, bersungut-sungut terus. Apa yang disungutkan? Lebih baik kami balik lagi ke Mesir. Di Mesir kami bisa menemukan roti, daging dalam kuali. Wah, enak tuh. Kadang-kadang dosa suka membujuk kita seperti itu. Mau balik lagi dalam hidup lama kita yang berdosa. Mau hidup dalam dosa itu. Tuhan senang gak kalau seperti itu? Ya. Israel yang terus bersungut-sungut terhadap Tuhan, pada mereka sudah dibebaskan menjadi bangsa yang merdeka. Bersungut-sungut, apa yang Tuhan lakukan terhadap umat Israel itu? Mereka dihukum oleh Tuhan. Dan ceritanya sangat menyedihkan. Angkatan yang sudah dibebaskan dari Mesir, pada akhirnya selama 40 tahun muter di padang gurun, sampai pada akhirnya mereka mati di padang gurun itu. Nggak ada seorang pun yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang bisa masuk itu siapa? Anak-anak mereka. Bukan orang tua mereka yang mengalami langsung peristiwa Paskah itu. Bukan. Tapi anak cucu mereka yang lahir kemudian, mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Kasihan banget kan seperti ini ya. Mengalami Paskah, tapi karena pemberontakan mereka, bersungut-sungut terus kepada Tuhan, mereka dihukum oleh Allah. Jangan sampai hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Jalanilah hidup yang sudah dibebaskan itu untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu untuk menentukan diri sesaat dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar kembali firman Tuhan yang diberitakan bagaimana sosok pribadi Musa dengan keberanian dia untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, dan peristiwa Paskah yang diadakan menjadi titik balik bagi umat Israel itu. Mereka dibebaskan dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka, umat Allah. Tuhan, apa yang boleh kami dengar pada pagi ini juga menjadi gambaran buat hidup kami sebagai umat Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kami hidup di dalam kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh menghidupi kehidupan baru kami itu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap apapun yang menjadi beban pergumulan kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kelegaan, jalan keluar, dan juga kelepasan bagi kami. Yang lemah tubuh, yang sedang dalam pemulihan, mengalami jamahan-Mu, mengalami mujizat-Mu. Yang bergumul dalam kehidupan usaha pekerjaan pun, mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian menjelang kelulusan dan juga kenaikan kelas. Tuhan juga kiranya melindungi mereka dari pergaulan yang merusak dan kehidupan yang mencondongkan untuk hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus pimpin di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Engkau perlengkapilah untuk seluruh pengurus yang ada, untuk kami boleh bersama-sama melayani, mengembangkan akan gereja Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami ada di dalamnya. Juga kami terus mendoakan untuk persiapan ibadah emeritasi Pendeta Simon Stevi di tanggal 15 September mendatang. Biarlah Tuhan kira juga akan menolong dalam persiapan dan pelaksanaannya boleh berlangsung dengan baik. Dan juga kami terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini ketika akan adanya transisi kekuasaan dari presiden yang sekarang menjabat, diserahkan kekuasaan itu kepada presiden yang terpilih. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan kondusif dan pembangunan boleh berkelanjutan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibesarkan sayang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang dilandasi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan mengiringi pujian beri terbaik. Bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bait yang kedua. Hari kan berlalu. Hari kan berlalu dengan besar, bekerjalah cepat, jangan kunci. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh memberikan persembahan yang akan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih selama ini Tuhan telah memberkati akan kehidupan kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, dan di dalam keseharian kami. Bila Tuhan juga terus akan melimpahkan segala rahmat dan berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kemanapun Dia Sertaku. Kemana pergi ku takkan menang.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selamat pagi dulu sebelumnya Bapak Ibu.